Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak ibu. Selamat bagi kamu yang sudah naik ke kelas 12. Nah, bagi kamu yang belum mengenal ibu, nama ibu Ibu Mariani. Ibu mengajar mata pelajaran PPKN di kelas 12. Baiklah, sebelum kita masuk ke kontrak belajar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Untuk membakar jiwa nasionalisme kita, mari kita dengarkan lagu nasional perjuangan. Didengarkan ya anak-anak ibu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, setelah kamu mendengarkan lagu Garuda Pancasila, Ibu harapkan kamu hafal lagu tersebut dan lebih mencintai negaramu. Baiklah, di slide sudah ada kontrak pembelajaran PKN selama daring atau online. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih Bu kontrak pembelajaran? Kontrak pembelajaran itu ialah hal-hal atau peraturan-peraturan yang akan kamu ikuti selama belajar PKN bersama Ibu. Nah, untuk anak-anak Ibu, selama pembelajaran online di rumah, Ibu harap kamu menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, sering mencuci tangan, dan tidak berkeliaran di luar rumah. Kontrak belajar PKN yang pertama, sebelum belajar online, siswa diwajibkan absen terlebih dahulu sesuai waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk poin yang pertama, khusus mata pelajaran PKN, Ibu akan absen 1 jam sebelum pembelajaran dimulai. Misalnya, pembelajaran PKN mulai jam 8, Ibu akan absen dari jam 7. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kamu untuk terlambat absennya. Yang kedua, bagi siswa yang terlambat absen dan tidak absen, maka akan dikenakan sanksi. Ya, sanksinya Ibu anggap kamu tidak ikut belajar PKN pada saat itu kalau kamu tidak absen atau terlambat absen. Kemudian untuk poin yang ketiga, siswa wajib memiliki LKS, PKN atau buku cetak. Ya, itu sudah disediakan waktunya kemarin untuk mengambil LKS dan buku cetaknya. Kontrak belajar PKN yang keempat, tugas yang diberikan bisa dari LKS atau buku, dari guru sendiri atau dari internet. Jadi diharapkan kamu aktif dalam menggali informasi. Misalnya tugasnya dari LKS atau diambil dari internet atau tugasnya diberikan dari WA ya. Kemudian poin yang kelima, akan ada pengumpulan tugas sesuai dengan jadwal yang akan disusun. Jadi bagi kamu yang tidak mengumpulkan tugas maupun terlambat mengumpulkan tugas akan dikenakan sanksi. Kamu ingat ya poin yang kelima tadi? Nah, untuk poin yang keenam, saya akan menghargai kamu kalau kamu mengikuti peraturan yang ada. Jadi peraturannya tadi ada di poin yang pertama dan poin yang kelima. Ibu harap kamu dapat mengikuti peraturan yang ada selama kamu belajar PKN sama Ibu. Karena pintar itu penting, tapi moral yang lebih penting. Kalau kamu pintar itu bonus sama saya. Jadi moral kamu atau attitude kamu yang paling penting. Ya nak ya? Baiklah, di slide ini Ibu akan memberitahu materi-materi apa aja yang akan kita bahas selama kamu berada di kelas 12. Jadi bab pertama itu kamu akan mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian di bab kedua kamu akan mempelajari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian di bab 3
kamu akan mempelajari pengaruh kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di bab terakhir, di bab 4, kamu akan mempelajari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, submateri yang akan kita bahas di bab pertama yaitu makna dan hak kewajiban warga negara, kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila, kemudian pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, dan yang terakhir penanganan pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, mulai minggu depan kita akan membahas tentang materi makna hak dan kewajiban warga negara, yaitu materi yang pertama ya. Ibu harap kamu membaca di LKS atau di buku kamu tentang materi tersebut. Kita masuk ke Fit and Fresh nih. Jadi, Ibu ada kuis tentang pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan. Ibu mau mengukur bagaimana pengetahuan kamu tentang Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi, ketentuan kuisnya, kuis akan diberikan dalam bentuk link di grup WA masing-masing ya nak. Nanti ibu akan kirim linknya di grup WA kamu. Kemudian setelah kamu buka linknya, isi nama kamu. Contohnya si Sultan Fajar ya. Kemudian klik tanda mulai. Nah, bagi 3 orang yang mendapatkan poin tertinggi nanti di kuis, akan ibu kasih nilai tambah ya. Jadi, sebelum kamu mengikuti kuisnya, ibu akan memberikan video untuk menambah wawasan kamu tentang Pancasila. Ditonton ya nak. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Baiklah anak ibu, kalian harus ingat lambang yang ada dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama lambangnya yaitu bintang. Ya, sila yang kedua lambangnya rantai. Sila yang ketiga lambangnya pohon beringin. Sila yang keempat lambangnya ialah kepala banteng. Sila yang kelima lambangnya padi dan kapas. Kalian juga harus ingat setiap helai bulu yang ada dalam burung Garuda Pancasila. Ya, kalian bisa lihat pada gambar atau slide berikut. Baiklah anak-anak ibu sekalian, mungkin sampai di sinilah materi kontrak belajar kita. Kamu harus ingat ya nak, poin-poin penting yang akan kamu ikuti dalam pembelajaran PKN nantinya. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena kamu tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ada di kontrak belajar ini ya nak. Nah, paham ya anak-anak ibu? Bagi kamu yang ada pertanyaan terkait kontrak pembelajaran, boleh kamu tanyakan sama ibu di Google Classroom-nya atau di WA grup masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dibaca bukunya, jaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.